Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih semua listener, Anda terus bersama kami dalam perbincangan malam hari ini di Smart Motivation. Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi Joox Music, semoga aktivitas di hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Protokol kesehatan masih sama-sama kita terapkan. Kita lanjutkan perbincangan kita, ini merupakan bagian yang ketiga dalam topik The Changing World of Work, 7 tekanan psikologis di dunia kerja atau juga di dunia bisnis, dan kenapa TML merupakan salah satu atau merupakan jawaban lah begitu ya, agar kita bisa memiliki prinsip hidup dan juga memiliki prinsip kepemimpinan begitu. Perbincangan kita nggak seru kalau Anda nggak bergabung ya Pak Eloy ya. Harus bergabung dong, justru dengan smart listeners bergabung, itu akan membuat kita semakin semangat. Yes. Pastinya. Jadi kami tunggu Anda smart listener lewat WhatsApp dan juga bisa bergabung bersama kami lewat YouTube channel @radiosmartfm. Kalau tertinggal dengan bagian kedua dan juga yang pertama, bisa Anda kembali simak ya di YouTube channel @radiosmartfm. Pak Eloy, tadi sempat terputus review kita, silakan. Yes, jadi kita sudah bicara tekanan psikologis yang pertama, yaitu work and love, pekerjaan dan cinta. Ya kan? Bahwa pada abad ke-18 kita diajarin tuh bahwa bekerja dan berbisnis tidak hanya untuk memperoleh uang, tetapi juga untuk dinikmati. Work is play, which is so good. Di Capstone sendiri kita juga menggunakan tagline yang sama, work is play. Nah, tapi kemudian dari Alain de Botton menyampaikan bahwa ada pemahaman lain yang juga ditawarkan oleh dunia. Ya, pada abad ke-18 itu dalam hubungannya dengan cinta antar manusia. Sehingga bekerja dengan cinta, berkeluarga dengan cinta, which is so good, tetapi ternyata hal yang bagus itu menyimpan masalah. Apa itu? Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang kita cintai dan kemudian keluarga yang penuh cinta, itu tidak selalu mudah untuk didapatkan. Nah, minggu lalu kita sudah bahas detailnya, silakan cari di YouTube channel Smart FM, dan kita bahkan sudah memulai membicarakan tekanan psikologis yang kedua, Mbak Uli, yaitu opportunity, peluang yang sama atau kesetaraan. Nah, ini malam ini sih ini tambah keren. Oke. Kenapa? Karena kita membahas ya bahwa di dunia kerja atau di dunia bisnis itu sangatlah terkenal satu pemahaman tentang peluang atau kesempatan yang sama untuk semua orang. Apalagi dengan perkembangan ya teknologi informasi digital, wah semua orang bisa tiba-tiba jadi terkenal tuh, Mauli. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, dunia kerja terlepas dari resesi dan pembicaraan tentang resesi ya. Dunia bisnis dan semakin mengarah pada pembicaraan terhadap kata kesetaraan ini ya. Ini kalimat yang sangat terkenal nih, Mbak Uli. Kamu bisa melakukannya. Ayo, kamu bisa mendapatkannya. Jika kamu benar-benar ingin, lakukanlah. Kamu pasti bisa. Wow. Dan salah satu pembicara yang paling sukses, sangat terkenal di dunia, yang mengajarkan mengenai kalimat yang bagus tadi adalah Pak Tony Robbins. Beliau menulis sebuah buku terkenal berjudul Awaken the Giants Within. Ada raksasa yang siap untuk keluar dari dalam diri kita, dan dengan mendengarkan ceramah dari Tony Robbins dan kita mempraktekkan teknik-teknik yang diajarkannya, maka juga bisa tumbuh dan atau maju. Ya, kita menjadi tumbuh dan maju menjadi orang hebat dan sukses besar. Nah, inilah gerakan semangat zaman ini. Semangat motivasi. Wih, kamu bisa melakukannya. Kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu mau. Nah, by the way, saya sangat menghargai Tony Robbins, Mbak Uli. Dalam hal ilmu motivasi, saya mengakui, saya belajar dari beliau. Seperti banyak pendengar kita ya. He is so good. Tidak berlebihan saya kira kalau banyak di antara kita mengakui, termasuk saya sekali lagi loh ya.
dalam sisi ilmu motivasi, Tony Robbins adalah guru bagi banyak orang. Dan masih banyak guru-guru yang lain. The problem is, menurut Alain de Botton, yang adalah seorang modern philosopher, not a motivator. Nah, ini menarik ini. Beliau mengatakan, we cannot all get there. Artinya, tidak semua orang akan berhasil sampai pada harapan dan janji-janji manis penuh optimisme tadi. Bahwa kalau kamu mau penuh keyakinan dengan sikap positif, tentukan dong target yang terukur. Tentukan target yang terukur. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, pantang menyerah. Kamu bisa mencapainya, pasti bisa. Well, mungkin ada pendengar yang berpikiran kemudian berkata, Mbak Uli, wah, filosofer seperti Alain de Botton mah buat apa didengerin? Bukankah para filsuf itu seringkali melihat hidup itu dari sisi gelap gitu loh. Kapan manusia bisa maju kalau selalu fokus pada hal-hal yang negatif? Ayo dong, rangkullah positive psychology, motivasi gaya Tony Robbins yang telah menolong ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang di dunia, termasuk saya. Now, Mbak Uli, saya pelan di sini karena disclaimer dulu. Sebagai theocentric motivator, dan kemudian saya mengembangkan TML, Theocentric Motivation and Leadership. Saya tidak menghina motivasi yang diajarkan oleh Pak Tony Robbins. Aku juga ngajarin itu. Tetapi nanti yang saya mau sampaikan bahwa motivasi itu saja nggak akan cukup. Bahkan saya akan katakan rapuh. Nah, saya menyampaikan bahwa dalam buku terbaru saya berjudul An Invitation to TML, saya tuh menyebut nama Tony Robbins beberapa kali loh. Karena memang saya belajar banyak dari beliau. Again, he is so good. Saya tidak malu menyebut di mana-mana bahwa beliau adalah salah satu guru bagi saya dalam hal ilmu dan teknik motivasi, walaupun kami tidak pernah bertemu, tetapi saya belajar dari beliau melalui buku-buku, melalui video YouTube. Again, he is so good. Namun, saya orang yang suka berpikir, Mbak Uli. Saya tuh, selain belajar motivasi, saya juga belajar filsafat nih. Dari salah seorang, tadi yang namanya saya terus sampaikan tuh. Modern philosopher, Alain de Botton. Dan kita perlu memikirkan, seperti minggu lalu kita juga memikirkan mengenai pemahamannya. Ya, bahwa apa yang mereka katakan itu menjadi reminder, Mbak Uli, menjadi mercusuar untuk setiap zaman. Dan itulah keunikan dari TML, Theocentric Motivation and Leadership. Karena, ini kata kuncinya nih, mengintegrasikan, menghubungkan pemahaman spiritual lintas agama dengan ilmu motivasi, positive psychology, NLP, termasuk filosofi, bahkan sains, dan tentu saja prinsip dan praktik kepemimpinan. So, smart listeners dan sahabat TML, saya sih berharap ini kita mau diskusi ini, karena integrasi itu merupakan keunikan sekaligus keunggulan dari TML, Theocentric Motivation and Leadership, dibandingkan motivasi populer lain yang saya berikan nama tuh, yaitu Anthropocentric Motivation yang selama ini dikenal Indonesia, Asia, dan dunia. Sementara seperti itu Mbak Uli, dan saya yakin sekali pembicaraan kita malam ini akan semakin mendalam, khususnya kalau smart listeners mau ikut berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, dan bahkan menyampaikan komentar-komentarnya. Demikian, Mbak Uli. Siap, terima kasih Pak Eloy. Sudah diingatkan 2 minggu lalu kita berbicara mengenai apa saja supaya smart listener yang baru bergabung saat ini juga dapat reviewnya ya Pak Eloy ya. Yang baru bergabung di bagian yang ketiga ini dapat sedikit reviewnya, tapi kalau mau lengkapnya silakan nanti disimak lagi di channel YouTube Radio Smart FM. Anda silakan kami tunggu untuk bisa bergabung berbincang malam hari ini lewat WhatsApp kami 0812 11 12 959, juga melalui YouTube channel @Radio Smart FM. Kalau ada hal yang pernah Anda alami, lalu juga ada hal yang mungkin mau ditanya lebih detail sama Pak Eloy, boleh-boleh saja. Boleh kan ya Pak?
Banget dong. Itu sebenarnya Mbak Oli, itu yang paling kita harapkan karena dari pengalaman ya, training di berbagai perusahaan, pertanyaan peserta dan dari radio talk seperti ini, pertanyaan pendengar itu men-trigger kita untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang jauh lebih fresh dibandingkan apa yang sudah kita siapkan sebelumnya. So, yes, kita sangat berharap teman-teman ikut berpartisipasi dalam perbincangan kita di malam hari ini, karena pengalaman satu orang dengan yang lain kan hampir pasti berbeda ya Pak Eloy ya. Yang satu bisa menghadapi kondisi A, yang lain belum tentu bisa menghadapi kondisi A. Tapi yang menarik adalah kalau kita berbicara mengenai pengalaman masing-masing kita, dan itu ternyata bisa menguatkan juga teman-teman yang lain. Jadi nggak perlu melewati apa fase yang sudah kita hadapi, mereka sudah mendapatkan hal yang perlu dipegang gitu ya Pak Eloy. Banget, Mbak Oli, benar banget. Yes, jadi ayo sampaikan pertanyaan dan komentarnya. Yes. Masih kami tunggu di 0812 11 12 959. Sudah ada yang menghubungi kita atau berbagi dengan kita melalui SMS. Saya sih belakangan jarang banget dapat SMS, tapi saya senang sekali kalau masih ada yang berbagi lewat SMS. Anda juga bisa berbagi lewat WhatsApp di nomor yang sama 0812 11 12 959. Kami tunggu komentarnya. Yuk kita berdiskusi di Smart Motivation malam hari ini. Pak Eloy jeda dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Pak listener, kita istirahat sejenak untuk kembali di sesi ketiga.